positif disebut dengan LQ ataupun istilahnya location question, ada shift share dan tipologi klaser. Tiga ini teman-teman ya, kalau kita ketahui, ini identik dengan model ekonomi basis. Ini penelitian bisnis maupun publik gitu ya, untuk mengambil sebuah kebijakan itu sangat pas menggunakan analisis deskriptif ini. Jadi teman-teman misalnya yang jurusan pendidikan seperti saya juga bisa misalnya untuk menganalisis gambaran umum dari kota yang kita teliti, tetapi tidak bisa menjadi faktor utama karena di situ biasanya karena yang dibahas itu adalah PDRB, itu nilai ekonomi yang ada di suatu wilayah. Itu biasanya menggunakan analisis, tiga analisis ini teman-teman. Ada analisis location question atau kita singkat LQ atau shift share ataupun tipologi klasen. Ini deskriptif banget, tapi bisa menggambarkan perkembangan atau tipologi sebuah ekonomi ataupun potensi yang dimiliki oleh sebuah wilayah gitu ya, yang tujuannya untuk bisa membuat kebijakan, bisa untuk mengidentifikasi kira-kira aspek apa yang bisa dikembangkan lebih jauh, yang memiliki basis utama di Kota Malang. Nah, itu menggunakan tiga aspek ini sangat menarik untuk kita gunakan. Oleh karena itu teman-teman yang bisnis di sini atau punya ekonomi, kita belajar bersama. Saya juga sama-sama belajar gitu ya. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah praktek. Jadi teman-teman nantinya diharapkan buka laptop gitu ya, buka Excel, karena instrumen atau alat tools yang digunakan untuk membantu analisis ini cukup menggunakan Microsoft Excel. Tidak menggunakan SPSS ataupun PLS ataupun GSCA ataupun Amos ataupun Lisrel. Ya, tapi cukup dengan Microsoft Excel. Ini ada 3 poin utama yang akan kita pelajari hari ini, analisis data kuantitatif, yaitu analisis menggunakan LQ, menggunakan shift share, menggunakan analisis tipologi klaser. Ini teman-teman bisnis maupun ekonomi ini sangat paham ya. Saya berbicara banyak ini akan melebar dan bukan kompetensi saya, sehingga nantinya takut tersesat teman-teman. Tapi gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi inti dari model ekonomi basis itu adalah arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut, barang maupun jasa. Sektor ini disebut sektor basis. Jadi kira-kira yang potensial misalnya di Kota Pekanbaru misalnya ya, itu kira-kira apa yang menjadi sumber pertumbuhan utama di suatu wilayah, yaitu di Pekanbaru maupun di Kota Malang tersebut. Kira-kira sektor apa yang menjadi unggulan, yang menjadi sektor basis, atau intinya itu adalah apa ya, kekhasan dari sebuah daerah, sehingga bisa kita analisa, oh ternyata di Malang itu identiknya dengan pertanian, oh ternyata identiknya dengan industri. Jadi konsepsi dasarnya seperti itu. Besarnya ekspor tergantung pada permintaan dari luar wilayah. Jadi maksud dari di sini itu adalah karena kita ekspor, kira-kira yang banyak diminta oleh luar atau pihak di luar wilayah Kota Malang itu kira-kira apa yang sangat menonjol, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan basis ekonomi di suatu wilayah tersebut. Terus di samping sektor basis ada kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani kegiatan produksi sektor basis, termasuk pekerjaan. Sektor ini disebut dengan sektor non basis. Jadi dari berbagai sektor itu di PDRB. Jadi teman-teman, ini data utamanya PDRB. Jadi teman-teman kalau ingin latihan itu cari aja di data Badan Statistik ya, di BPS gitu. Teman-teman bisa melihat laporan PDRB di setiap wilayah. Misalnya BPS Kota Malang itu mesti ada laporan PDRB-nya. Teman-teman diambil gitu ya. Nanti bisa melihat kira-kira Malang ini sektor basisnya apa, sektor non basisnya apa.
Kedua sektor basis dan non-basis saling berhubungan, artinya bahwa bila permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Berkembangnya sektor basis akan mendorong perkembangan sektor non-basis, dan perkembangan kedua sektor tersebut pada gilirannya akan menumbuh kembangkan perekonomian wilayah melalui proses mengganda. Itu manfaatnya teman-teman ya. Ini model ekonomi basis skematiknya. Kira-kira sektor apa yang dijadikan sektor basis antara berbagai servis atau pelayanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ini rumusnya mungkin teman-teman lebih paham, tapi kita lebih fokus ke praktek gitu ya. Karena penelitian tanpa praktek itu sama halnya dengan kita bullshit ngomong A, B, C, D gitu ya. Yang penting dalam penelitian itu praktek, jangan melulu pendekatan filosofis. Itu tidak akan bisa kita. Prakteknya melalui skripsi, ikut PKM, ikut hibah A, B, C, D gitu. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan bahas teori tapi kita enggan mempraktekkan. Baik, ini ya teman-teman ya. Ini teori ekonomi basis tetap sama. Ini ada teori dari hasil empiris yang dilakukan oleh Bolton 1966. Pertumbuhan sektor basis lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan regional dan pertumbuhan sektor servis. Karena 3 hal. Untuk menemukan sektor basis dibutuhkan investasi yang besar, misalnya konstruksi lahan dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang mau menggunakan penelitian, menggunakan analisis location question. Maka analisa rekomendasinya menggunakan teori ini menarik. Jadi ketika ditemukan sudah sektor basisnya, mana sektor basis, sektor non-basis, maka analisanya seperti ini. Bersifat. Oke. Ada bagaimana mengidentifikasi sektor basis? Ada 2 metode teman-teman. Ada metode pengukuran langsung, yaitu sebar angket gitu ya, melalui survei langsung ke lapangan terhadap sektor itu, industri, jasa, transportasi, kita langsung terjun ke lapangannya. Ada metode pengukuran yang tidak langsung dengan menggunakan beberapa metode. Di sini ada 3 ya. Ada pendekatan asumsi, semua sektor yang disebutkan dan mereka adalah merupakan sektor basis. Atau yang kedua, menggunakan metode LQ, menggunakan data sekunder, yaitu PDRB atau tenaga kerja dalam menentukan sektor basis. Makanya LQ ini adalah metode pengukuran yang tidak langsung di dalam analisis data deskriptif kuantitatif dalam bidang basis ekonomi. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan LQ, bisa menjadi judul, misalnya analisis location question gitu ya, di kota Malang dalam peningkatan ekonomi maupun menurunkan angka pengangguran. Itu langsung bisa disebut di judulnya. Bahkan LQ itu juga bisa. Jadi teman-teman kalau tertarik skripsinya mau menggunakan analisis ini, itu langsung analisis LQ juga langsung bisa. Itu nanti dibahas kira-kira rekomendasinya apa, ini kenapa kok sektor basis, ini kenapa kok non-basis, analisanya bagaimana, itu akan menarik. Jadi basis data latihan untuk LQ ini adalah PDRB. PDRB atau tenaga kerja dalam menentukan sektor basis. Atau yang ketiga, gabungan antara yang nomor 1 dan nomor 2, pendekatan asumsi maupun metode LQ. Rumusnya bagaimana Pak? Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan PDRB, misalnya kalau Jawa Timur ya, misalnya kita mau meneliti Malang gitu ya, maka siapkan PDRB Kota Malang dengan PDRB Provinsi Jawa Timur. Makanya di sini ada rumus LQ sama dengan PS dibagi PL dibagi PS bagi PL. P-nya besar nih ya teman-teman. Ini P yang kecil, ini P kecil. PS atau dibagi PL yang kecil ini teman-teman adalah yang Kota Malang. Jadi PS ini Kota Malang dibagi, ini per sektor ya. Jadi LQ itu analisanya per sektor. Jadi PDRB itu
itu kan banyak sektor tuh, ada pertanian, ada industri, ada barang dan jasa, ada transportasi dan lain sebagainya. Maka ini nilai sektor pada tahun itu, gitu ya, PS ini sektor pertanian misalnya di Kota Malang dibagi jumlah keseluruhan PDRB di tahun itu. Ini kita latihan habis ini teman-teman. Nanti dibagi dibandingkan dengan gitu ya sektor pertanian di Jawa Timur gitu ya dibagi jumlah total dari seluruh sektor di tahun itu. Jadi kalau 2016 di Kota Malang, maka di Jawa Timurnya juga sama-sama 2016. Hanya teori kayak gini memang susah, harus praktek teman-teman. Analisanya teman-teman setelah diketahui nilainya hasil dari rumus ini gitu ya, maka ada standarisasi ketentuan yang harus dijadikan landasan penafsiran. Jadi dalam kuantitatif itu kan khasnya ada standarisasi untuk menganalisa hasil yang kita hitung. Ketentuannya jika LQ itu lebih besar daripada 1, maka berarti sektor itu merupakan sektor basis dari suatu wilayah. Ini artinya bahwa sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar dan juga diekspor keluar wilayah. Tapi jika LQ-nya itu kurang dari 1, teman-teman, berarti dinamakan non-basis. Artinya bahwa sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah. Itu, teman-teman ya. Kita melakukan praktek. Stop share yang ini dulu. Suara saya masih jelas ya teman-teman ya? Moderator? Masih Bapak. Baik. Masih Bapak. Buka Excel-nya teman-teman ya. Ini sudah ada video gitu, coba saya tampilkan, tapi saya sambilkan jelaskan dengan suara gitu. Karena kadang Excel ketika bareng sama Zoom di laptop saya sering ngadat. Tapi coba yang video ini. Sudah tampil moderator ya? Sudah Bapak. Oke. Jadi lihat dari gambar ini teman-teman ya, ini data PDRB. Ada PDRB, ini ngambil Riau ya, contohnya ini adalah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Jadi ada PDRB Kota Pekanbaru tahun 2016, ada PDRB Provinsi Riau tahun 2016. Makanya ada PI dibagi jumlah keseluruhan dari, jadi PI itu ini teman-teman per sektor ya, dibagi jumlah ini. Terus dibagi lagi sektor ini yang provinsi dibagi jumlah total PDRB-nya. Coba kita kan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita lihat, kita praktekkan gitu karena LP ini adalah membandingkan dengan wilayah yang di atasnya, maka harus menyiapkan data dari dua wilayah tersebut, yaitu kota maupun tidak. Jadi ini ada PDRB Kota Pekanbaru, ada PDRB Provinsi Riau. Karena perbandingan, maka ini kita buat tabel di sampingnya itu LQ, hasil dari penghitungan nilai LQ-nya. Jadi kalau tahunnya 2016 teman-teman, maka provinsinya juga tahun 2016. Misalnya ada 5 tahun gitu ya, maka dibandingkan sesuai dengan tahunnya. Kita praktek ya teman-teman ya. Jadi anggap saja teman-teman punya, ini videonya nanti saya share gitu ya. Jadi kita hitung ya teman-teman, kita contoh ini. Jadi ini adalah PDRB Kota Baru tahun 2016 ya kan. Sektornya yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan gitu, dibagi jumlah total. Dijumlahi total dari PDRB Kota Baru tahun 2016. Terus dibagi teman-teman sektor yang sama yaitu pertanian di Provinsi Riau, dibagi jumlah
total PDRB pada tahun 2016 Provinsi Riau. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. LQ-nya. Biar nggak pusing-pusing teman-teman, tinggal ya ahli Excel insya Allah paham ya, digerek aja. Tapi harus dikunci dulu menggunakan angka dolar di bagian jumlahnya. Tapi kalau tabel-tabel sektor yang lain kan menyesuaikan, tinggal menambahkan aja teman-teman. Nanti di sampingnya ada kategorisasi, istilahnya analisa. Setelah ini ditemukan nilai LQ-nya teman-teman ya, itu muncul banyak ya, ada yang di bawah 1, ada yang di atas 1. Berarti menunjukkan bahwasanya LQ yang lebih besar daripada 1 berarti itu adalah sektor berbasis. Tuh, makanya di sini di materinya teman-teman saya contohkan di sini hasilnya. Ini teman-teman. Jadi setelah dihitung tadi, apabila lebih dari 1 seperti yang disampaikan oleh rumus ini, berarti itu adalah sektor basis. Sehingga ditambah keterangan seperti ini. Ada basis, ada non basis, ada basis. Berarti kalau yang kurang dari 1 itu masuk pada non basis. Itu teman-teman. Sampai di sini moderator ada yang ingin ditanyakan karena ini adalah praktek ya teman-teman ya. Coba langsung buka Excel-nya untuk menyampaikan kira-kira prakteknya seperti itu. Moderator untuk latihan, apakah sudah memahami teman-teman? Coba misalnya nih yang LQ lagi ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami? Ini saya munculkan di sini. Ini misalnya saya ngambil Papua ya. Ada Papua, ada kota Jayawijaya. Misalnya nih ya. Ada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ini total jumlah PDRB ya. Ini teman-teman cari di PDRB aja. Untuk mencari data seperti ini ada di data BPS-nya setiap kota maupun provinsi. Ini diambil, ini ada provinsi, ada Jayawijaya. Terus penghitungan LQ-nya gimana, Pak? Misalnya yang banyak tahun gitu ya. Ini ya teman-teman ya, ini diambil dari sektor pertanian Kota Jayawijaya. Ini sektor pertanian ini tahun 2005 misalnya ya. Dibagi jumlah total PDRB Kota Jayawijaya tahun 2005. Ini ya rumusnya ya teman-teman ya. Jayawijaya sektor pertanian dibagi total jumlah Jayawijaya tahun 2005. Dibagi teman-teman itu dengan provinsi karena dibandingkan dengan PDRB wilayah di atasnya yaitu Provinsi Papua. Makanya di sini teman-teman ya hasil ini setelah dibagi Provinsi Papua yaitu sektor pertaniannya yang ini B5 ya. Ini dibagi jumlah total PDRB tahun 2005 dari semua sektor. Sehingga hasilnya, teman-teman, hasilnya ini. Hasilnya 4,51. Berarti ketika banyak tahun, misalnya, Pak, saya meneliti 5 tahun, Pak. Jadi setiap tahun akan saya analisa. Maka dibuat seperti itu satu-satu, teman-teman. Tapi biar tidak pusing, itu tinggal dikunci aja di sini. Karena ini adalah jumlah itu sama, tidak ada perbedaan di setiap sektor karena jumlahnya juga sama, yang Provinsi Papua juga sama, maka di sini dikunci aja teman-teman. Yang jumlah totalnya dikunci menggunakan tanda dolar. Terus dibagi Provinsi Papua. Kalau ininya kan berubah tuh setiap sektor kan, ada sektor pertambangan penggalian, pengolahan, listrik, gas, bangunan dan sebagainya, maka itu tidak perlu ditandai dolar.
Berarti yang ditandai dolar yang Provinsi Papua itu adalah yang jumlah totalnya. Sehingga menghasilkan ini. Akhirnya kita direct. Misalnya ini saya hapus nih ya. Ini saya hapus nih. Ini tinggal narik aja teman-teman ke sini ke bawah. Mohon maaf, sorry, bentar. Ini Jadi ini tinggal di direct, hasilnya seperti ini, teman-teman. Yang 2006 juga sama. Dibuat satu-satu seperti ini, habis itu digerek ke bawah biar sama. Hasilnya juga sama. Terus selanjutnya Pak, ini angka dari mana? Ini rata-rata. Rata-rata dari, makanya rumusnya adalah sama dengan, kalau teman-teman pengen melihat ya, ininya dijumlahkan seperti ini, terus teman-teman milih average, yaitu rata-rata dari 5 tahun itu, hasilnya seperti ini. Maka di sini keterangannya teman-teman, keterangannya dari hasil LQ ini, berarti ini adalah sektor basis, gitu ya. Ini berarti sektor non basis, karena kurang dari satu. Non basis. Terus yang ini juga sama. Kopi, gitu ya. Sektor non basis. Terus ini berarti di atas satu. Berarti sektor basis. Ini non basis. Sektor non basis. Ini sektor basis, teman-teman. Yang ini juga sektor basis. Karena LQ-nya lebih besar daripada nilai 1. Itu rumus standar untuk menganalisa hasil LQ. Berarti ini sektor non basis. Ini sektor. Ini teman-teman, di Kota Jayawijaya, sektor basisnya itu adalah pertanian, terus listrik, gas, dan air bersih, terus di sini ada perdagangan, restoran dan hotel, angkutan dan komunikasi, terus di sini ada jasa-jasa. Dianalisa, oh ternyata sektor ini menjadi unggulan di Kota Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, karena bisa memenuhi nilai ekspor permintaan dari luar wilayah. Yang non basis ini teman-teman berarti hanya memenuhi permintaan di wilayah tersebut. Tetapi ini juga mendukung sektor basis maupun basis bisa mendukung sektor non basis. Sehingga bisa menjadi analisa kira-kira apa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan yang awalnya non basis menjadi basis. Makanya ada analisa shift share maupun klasen. Itu juga berhubungan dengan ini. Tipologi klasen itu malah lebih menjelaskan, lebih detail lagi daripada LQ ini, teman-teman. Sebenarnya klasen itu bagian dari LQ. Nanti lebih rigid lagi, kira-kira perkembangannya berapa persen. Oh, ini perkembangan sektor listrik ini berapa persen, itu bisa diketahui. Distribusinya yang memiliki dampak itu apa aja. Apakah dampak wilayah lebih besar, apa dampak ini juga lebih besar. Ini menarik teman-teman. Bagi teman-teman yang penelitiannya sektor ekonomi maupun basis ekonomi, ini sangat pas menggunakan analisis deskriptif LQ maupun shift share maupun klasen. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan terkait dengan latihan analisis LQ ini. Belum beranjak ke analisis shift share. Jadi teman-teman, analisis data kuantitatif itu kuncinya itu adalah praktek. Teman-teman nggak praktek, hanya baca aja, itu bukan sebuah solusi untuk menjadi seorang peneliti. Karena itu teman-teman buka Excel-nya sekarang, gitu ya. Coba misalnya ini filenya saya kirim di Zoom gitu. Nanti teman-teman bisa praktek kalau tidak ada datanya. Coba saya kirim di chat Zoom gitu ya.
Teman-teman nanti bisa praktek sendiri di rumah untuk analisis LQ. Saya lupa nggak memberikan ke panitia. Disconnect. Coba nanti dikirim ke panitia ya, sama videonya, jadi teman-teman nanti bisa praktek sendiri di rumah. Mbak moderator, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum beranjak ke praktek selanjutnya. Mudah ya, jadi simple banget gitu ya teman-teman ya. Coba saya ke materi lagi. Jadi sektor di suatu wilayah yang rendah itu yang lebih tingkat lokal itu dibagi jumlah total dari tahun itu di tingkat lokal. Selanjutnya dibagi sektor kerja ya, kesempatan kerja ataupun sektor pada tingkat regional, yaitu pertanian, kalau sama pertanian tahunnya 2016 sama-sama 2016, dibagi sektor total atau produksi total dari suatu wilayah yang di atasnya. Itu PL. Jadi rumusnya ini simpel, teman-teman. Analisanya, Pak, menggunakan ini. Jika hasil LQ setelah perhitungan ini lebih besar daripada 1, maka itu dinamakan sektor basis. Tetapi ketika kurang dari 1, berarti itu adalah sektor non-basis. Jadi di sini saya contohkan seperti ini, teman-teman. Ini kan PI sektor pertanian dibagi P total dari seluruh sektor di kabupaten. Dibandingkan ataupun dibagi dengan PI sektor pertanian di provinsi gitu ya, dibagi P total dari provinsi tersebut di tahun itu, di tahun yang sama. Hasilnya ini, teman-teman. Keterangannya menjadi basis sektor. Menarik kan teman-teman ya? Jadi tidak perlu terjun ke lapangan, teman-teman bisa menganalisa basis ekonomi Kota Malang, basis ekonomi Nganjuk, basis ekonomi Bekasi, Pekanbaru misalnya kan, atau Aceh Besar. Jadi teman-teman bisa dengan menggunakan analisis location question ini. Mbak moderator, teman-teman nggak ada ya? Lanjut ya.